channel YouTube Mas dan Ember. Kisah Nabi yang kepalanya dipenggal. Banyak kisah dari para nabi yang bisa menjadi pembelajaran hidup untuk menjadi lebih baik. Salah satu kisah nabi yang banyak memberikan cerita dan pembelajaran menarik adalah kisah Nabi Yahya. Nabi Yahya lahir ketika ayahnya, yaitu Nabi Zakaria, memasuki usia lanjut. Ketika Nabi Yahya lahir, Allah membekali beliau dengan kemampuan luar biasa dalam mengetahui syariat. Sejak kecil Nabi Yahya sudah bisa memutuskan perkara yang ada dalam kehidupan manusia. Nabi Yahya juga sosok yang begitu gemar membaca. Sejak ia kecil, menariknya Nabi Yahya tak hanya bisa menyelesaikan persoalan dalam kehidupan manusia, namun Nabi Yahya juga bisa memberikan penjelasan tentang rahasia yang ada di dalam agama. Selain itu, Nabi Yahya juga mengenalkan kepada para umatnya akan jalan kebenaran dan mengingatkan jika ada kesalahan dan kekeliruan. Kelahiran Nabi Yahya merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Zakaria. Selain usianya yang sudah cukup tua, Nabi Yahya dilahirkan dari rahim seorang wanita mandul. Kelahiran Nabi Yahya bertepatan dengan keadaan Bani Israel yang tengah dijajah bangsa Romawi. Waktu itu, Raja Herodes menjabat sebagai wakil kekaisaran Romawi yang berkedudukan di Palestina. Masa kepemimpinannya dikenal sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Meski begitu, Nabi Yahya tumbuh sebagai anak yang saleh, taat kepada orang tua dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika usianya masih kanak-kanak, ia sudah menunjukkan ketaatannya. Nabi Yahya juga dikenal sebagai sosok yang penyayang. Sifatnya ini tidak hanya berlaku kepada sesama manusia, bahkan makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan dan binatang. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Nabi Yahya dikaruniai mukjizat sebagai tanda kenabiannya. Lantas, apa saja mukjizat Nabi Yahya? Di kalangan Bani Israel, Nabi Yahya dikenal sebagai ahli agama dan hafal kitab Taurat. Beliau juga sosok yang begitu berani mengambil keputusan, tidak takut akan hinaan, dan tidak menghiraukan setiap ancaman dari penguasa dalam usaha yang sedang dijalankannya untuk menegakkan kebenaran. Nabi Yahya juga selalu menganjurkan orang untuk bisa bertobat serta sebagai tanda pertobatan tersebut, beliau memandikan orang di Sungai Yordan, atau bisa disebut sebagai mandi besar, dan dalam agama Kristen disebut dengan pembaptisan. Sebelum membahas tentang mujizat yang dimiliki oleh Nabi Yahya, hal pertama yang akan kita bahas dalam video ini adalah tentang kisah-kisah Nabi Yahya. Ada beberapa kisah Nabi Yahya yang akan diulas secara lengkap dalam video ini. Nabi Yahya diberikan nama Yahya langsung oleh Allah. Hal ini juga sudah dijelaskan pada kitab Al-Quran dalam surat Maryam ayat 7 yang berbunyi, kelak akan dilahirkan seorang nabi yang lahir dari keturunan seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria, berbeda dengan anak seusianya. Ketika Nabi Yahya berada di usia masih kecil, beliau lebih memprioritaskan untuk belajar, sehingga semua hal yang dilakukan oleh Nabi ya pada masa pertumbuhannya adalah suatu hal yang memberikan manfaat dan tidak akan memberikan kerugian terhadap dirinya sendiri. Nabi Yahya juga memiliki ketekunan dan begitu rajin dalam urusan ilmu agama. Bahkan karena ketekunan yang dimiliki oleh Nabi Yahya, beliau menolak diajak bermain ria oleh para temannya. Nabi Yahya dengan tegas memberikan pengetahuan kepada temannya, jika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk bermain-main, melainkan untuk beribadah. Suatu ketika terjadi peristiwa, teman dari Nabi Yahya sedang asik menyiksa seekor binatang. Namun Nabi Yahya tidak melakukan hal yang sama. Malah beliau lebih kerap berbuat baik serta memberikan kasih sayang penuh kepada setiap binatang. Karena hal inilah Nabi Yahya selalu disegani dan dihormati oleh para binatang-binatang.
Hal ini tak lepas dari kebiasaan mulia yang sudah beliau terapkan sejak berada di usia dini. Yahya bisa tumbuh menjadi dewasa yang begitu baik dan memiliki akhlak yang luhur, serta selalu menyayangi terhadap sesama makhluk hidup. Pada suatu hari ketika Nabi Yahya sedang dalam keadaan sendiri dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di gurun pasir. Hal ini dilakukan Nabi Yahya karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika beliau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, air mata Nabi Yahya tak tertahan keluar. Ketika hal tersebut terjadi, semua binatang berdiam sejenak sebagai penghormatan kepada Nabi Yahya yang sedang memanjatkan doa kepada Allah. Swt. Ketika Nabi Yahya alaihissalam sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengeluarkan air mata yang mampu membuat semua binatang yang ada di sekitarnya mengetahui hal yang sedang dilakukan oleh beliau. Dalam waktu yang sama pula, seluruh binatang yang ada di sekitar Nabi Yahya memilih untuk menjauhinya karena ingin lebih menghormatinya ketika sedang memanjatkan doa kepada Allah. Hal ini juga dilakukan oleh para binatang agar tidak mengganggu Nabi Yahya yang sedang berdoa kala itu. Hal ini juga menjadi salah satu bentuk mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Yahya. Lalu ketika Nabi Yahya ingin makan, beliau memutuskan untuk makan binatang belalang. Sedangkan untuk air minumnya, Nabi Yahya memutuskan untuk mengambil langsung dari sungai terdekat. Oleh karena itu Nabi Yahya mulai menyadari jika makhluk ciptaan Allah yang banyak menerima nikmat adalah manusia. Selanjutnya, Nabi Yahya bisa menyimpulkan dari setiap peristiwa yang beliau alami jika kekayaan yang sejati adalah kekayaan hati yang begitu ikhlas dalam menerima semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari datang sosok iblis menghampiri Nabi Yahya. Maksud kedatangan iblis kepada Nabi Yahya adalah untuk membujuk beliau dengan berbagai cara, seperti membujuknya dengan nasihat. Akan tetapi Nabi Yahya tahu dengan maksud dan tujuan dari iblis ketika menghampirinya dan memberikan nasihat kepada beliau, yaitu untuk menggoda keimanan. Karena hal tersebutlah usaha iblis menggoda Nabi Yahya gagal seketika, sebab Nabi Yahya yakin akan kedustaan iblis. Karena merasa gagal membujuk Nabi Yahya, seketika iblis pergi meninggalkan beliau. Namun iblis masih menginginkan harapan di kemudian hari jika dirinya mampu membujuk Nabi Yahya. Tibalah hari yang dinantikan oleh iblis selama ini. Iblis kembali menemui Nabi Yahya dengan tujuan yang sama, yaitu ingin menggoda keimanan beliau. Akan tetapi, upaya iblis dalam menggoda Nabi Yahya kembali tidak berhasil. Hal ini tak lain karena Nabi Yahya adalah salah satu makhluk yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Yahya sudah dewasa, beliau menghadapi masalah dengan seorang raja yang menjadi penguasa saat itu. Sang raja adalah laki-laki yang jahat, bodoh, serakah, dan suka berbuat suanang-wenong terhadap rakyatnya. Namun, sang raja tahu kalau Nabi Yahya adalah orang yang cerdas dan terpercaya di antara rakyatnya. Sewaktu sang raja ingin menikah dengan istri saudaranya sendiri. Hal itu tentu saja melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Kemudian, sang raja bertanya kepada Nabi Yahya mengenai niatnya untuk menikah itu dengan lembat, tetapi tegas. Sang Nabi mengatakan tidak boleh. Nabi Yahya menjelaskan kepada raja mengenai larangan seorang lelaki menikah dengan istri saudara kandungnya. Mendengar jawaban ini, raja menjadi marah, lalu memerintahkan prajuritnya untuk memenjarakannya. Ketika Nabi Yahya menjelaskan hukum agama tentang pernikahan kepada raja, seorang penari perempuan menyaksikannya. Penari itu adalah seorang perempuan yang cantik, tetapi suka menari sampai telanjang. Bulat di hadapan raja, sang penari begitu tersentuh dengan kalimat-kalimat
yang dikeluarkan oleh Nabi Yahya. Penari itu bisa melihat kemuliaan dan keagungan yang terpancar dari wajah Nabi Yahya. Singkatnya, penari perempuan itu jatuh cinta kepada Nabi Yahya. Kemudian, si penari perempuan itu mendatangi Nabi Yahya di dalam penjara. Si penari tersebut mengatakan kalau dirinya sangat mencintai Nabi Yahya. Si penari bahkan bersujud di hadapan Nabi Yahya, memohon agar Nabi Yahya mau menerima cintanya itu dengan lembut dan penuh ketulusan. Nabi Yahya menjawab, kalau di dalam hatinya hanya ada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban itu membuat si penari patah hati dan putus asa. Si penari tersebut lalu pergi meninggalkan Nabi Yahya sambil menyimpan rasa benci yang sangat besar. Sesampainya di istana, sang raja sedang mabuk minuman keras. Penari perempuan itu memanfaatkan situasi untuk menyakiti Nabi Yahya. Si penari lantas menari dan menghibur raja, sambil terus menunggu raja yang semakin mabuk. Si penari perempuan tersebut juga terus menuangkan arak untuk sang raja, agar raja itu semakin mabuk dan lupa diri. Saat itulah, sang penari meminta sesuatu kepada raja. Sang raja yang mabuk itu langsung menjawab, apapun yang kau minta, akan aku berikan. Lalu si penari bilang, kalau si penari menginginkan darah Yahya bin Zakaria, raja yang sedang mabuk berat, memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Nabi Yahya. Nabi Yahya yang sedang berdoa dan berzikir kepada Allah di dalam penjara lalu dibunuh dengan keji oleh pasukan sang raja yang jahat. Nabi Allah yang mulia, yang bernama Yahya bin Zakaria, telah menjadi korban atas ketamakan manusia yang tidak mau mendengarkan dakwah Nabi dan ajaran Islam. Ketika Nabi Yahya dibawa oleh pasukan Raja Herodes untuk menerima hukuman mati, Nabi Yahya tetap tenang dan tidak melakukan perlawanan. Mengetahui apa yang akan terjadi pada Nabi Yahya membuat wanita penari merasa senang. Bahkan wanita itu meminta agar kepala Nabi Yahya dibawa kepadanya. Akan tetapi, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepada Raja Herodes dan keluarganya. Semuanya berubah menjadi seekor hewan oleh Allah. Singkat cerita, Nabi Yahya mengembuskan nafas terakhirnya di kota Yerusalem. Jasad Nabi Yahya diistirahatkan di Masjid Umayyah Syria. Kepergian dari Nabi Yahya membuat semua kaumnya merasa begitu kehilangan dan bersedih. Dalam kehidupannya, Nabi Yahya memiliki beberapa mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu mukjizat yang diterima oleh Nabi Yahya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Hanan. Di mana maksud dari Al-Hanan di sini adalah ilmu tentang rasa cinta terhadap sesama makhluk beserta alam semesta. Karena hal tersebutlah, Nabi Yahya selalu dicintai oleh semua makhluk lain. Beberapa makhluk yang mencintai Nabi Yahya adalah seperti burung, binatang buas, gunung, hingga gurun. Selain itu, Nabi Yahya juga mampu menghafal isi yang ada di dalam kitab Taurat yang menjadi kitab suci kaum Bani Israel. Hal ini juga tak bisa lepas dari campur tangan orang tua Nabi Yahya dalam memberikan pendidikan kepada beliau agar menjadi anak yang cerdas dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Yahya mampu menghafal isi kandungan ajaran yang ada di dalam surat Taurat, kala itu beliau masih berada di usia yang begitu belia. Dalam Al-Quran surat Maryam ayat 12 hingga 15 juga menjelaskan tentang keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Yahya yang berbunyi seperti di bawah ini. Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka, dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Itulah kisah Nabi yang kepalanya dipenggal oleh Raja Kejam. Terima kasih sudah menonton.
Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen